Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati, utamanya Bapak Kepala Desa Keling Agus Rofli Lukman, kepada Bapak Camat Kecamatan Kepuh yang saya hormati, kepada Bapak Babin Kamtibmas dan Bapak Babinsa yang saya hormati, Bapak Ibu RT RW se-Desa Keling yang saya hormati, pendamping desa atau pendamping kecamatan Bapak Asif beserta tim yang juga saya hormati, Bapak Ibu lembaga BPD, LPMD, BUMDes, Karang Taruna, kesemuanya yang juga saya hormati, Bapak Ibu Ibu PKK Desa Keling yang juga saya hormati, rekan-rekan perangkat Desa Keling yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada kesempatan siang hari ini dengan kondisi panas kita semua bisa menghadiri acara Musren Bandes Desa Keling tahun 2021 untuk tahun 2022 dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kerawan kita semuanya benar-benar mendapat manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, kami di sini sebagai pembawa acara dalam acara Musren Bandes Desa Keling, acara-acara yang akan berjalan pada kesempatan siang hari ini. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan dan video hasil musdus, selanjutnya pemaparan poin, dan terakhir nanti diisi dengan doa. Para hadirin semuanya, karena kondisi sudah siang, waktu juga sudah panas, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan acara Musren Bandes Desa Keling pada saat ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun sebelumnya para hadirin dimohon untuk berdiri.
selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak BPD Desa Keling kepada beliau Bapak Alwi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Allahumma yassir wa la tu'assir. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan, keselamatan, keberkahan dan terhindar dari segala macam penyakit yang disebabkan pandemi dan sebagainya. Yang saya hormati Bapak Camat, staf-staf, Bapak Kepala Desa dan staf perangkat, saudara-saudara sejawat BPD, Bapak Babinsa, Bapak Kanbikmas, Bapak pendamping desa, Bapak RT dan RW, staf segenap undangan yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang ini kita semua bisa menghadiri kegiatan yang penting, yaitu Muslim Bangdes, di mana ini merupakan tonggak ya bagi Desa Keling untuk nanti merealisasikan usulan-usulan panjenengan untuk direalisasikan di dalam program pembangunan pemerintah desa. Memang beberapa waktu yang lalu panjenengan Bapak RT RW insya Allah bertempat di rumah Bapak Kasum masing-masing sudah mengadakan musdus, musyawarah dusun, dan usulan panjenengan kemarin sudah tercover oleh tim dari desa yang mengikuti perjalanan kudus itu tanggal 22 hari Rabu kemarin sampai jam inter yang Mas Sandi malam 12 safari kudus dari dusun ke dusun. Alhamdulillah beberapa saya ikuti juga positif, dalam arti usulan-usulan panjenengan tercover semua. Nah, nanti di sini nanti kita akan kita pilih mana yang merupakan prioritas utama untuk direalisasikan sesuai dengan aturan dan mungkin jukis ya dari pusat. Sehingga kalau panjenengan kemarin saya ikuti banyak juga yang mengusulkan bangunan fisik ya, sehingga yang non fisik ada yang tidak tercover. Nah, lalu ada yang non fisik, nah sebaliknya begitu, yang fisik tidak tercover. Jadinya ya perlu, maka hari ini siang ini insya Allah nanti kita matangkan bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan panjenengan dari Bapak RT RW yang notabene mewakili warga masyarakat wilayahnya untuk ya mana yang lebih diutamakan. Memang bermacam-macam usulan, tetapi kita harus mengingat bahwa semuanya diprogramkan dulu, diprogramkan bersama. Nanti mana yang skala prioritas sesuai dengan petunjuk ya, dari aturan-aturan pemerintah yang harus bisa dilaksanakan. Mengingat memang sekarang harus jeli sekali di dalam merealisasikan program-program yang dari usulan tadi. Nah, mudah-mudahan ini nanti awal dari Muslim Bangdes ini nanti apa yang panjenengan usulkan dapat terpenuhi dan melegakan warga semuanya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alwi sebagai Ketua Desa. Untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Bapak Kepala Desa Madel Ibu Gus Rofiq Lukman. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kapolsek beserta jajarannya. Ini yang kami hormati Bapak Ketua BPD, Bapak Aldi beserta anggota, dan tak lupa pada lembaga-lembaga terkait dari LPMP, PKK, BUMDes, Karang Taruna, Putra Kaliga yang kami hormati, dan tak kurang lebihnya Bapak Ibu RT RW dan Bapak Kepala Wilayah yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis kajian Syifa Alawiyah. Semoga dalam rangka Musren Bangdes tahun 2021 ini kelola panjenengan semua yang dapat maslahah barokah beliau. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam bagi Allah SWT tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Rizky Ijtima yang telah membuat kepada saya. Yang pertama, hari perdana ini musrenbang, hari pas siang hari, kebiasaan rutinitas adat keling malam hari. Alhamdulillah perdana siang hari hampir 80% hadir. Walaupun banyak yang calling dari pagi, Pak RT, Pak RW yang nelfon, Pak saya tidak bisa hadir karena wayai Daud dan si wayai ngopo macam-macam. Inilah cerita desa dan namanya sedikit dimonggo karena karena asas cuma kepentingan. Yang kedua, yang jelas apa yang telah dijadwalkan beberapa minggu yang lalu, salah satunya adalah musdus atau usulan dari masing-masing di tingkat dusun, baik secara fisik maupun sisi program di anggaran tahun 2022 sudah melalui proses dan di situ sudah diolah oleh tim sehingga nanti dituangkan dalam bentuk visual program-program nanti yang mana yang ambil keputusan dan kebijakan di tahun 2022. Bukan berarti daripada usulan yang kemarin dari masing-masing dusun ada yang tercover dan ada yang tidak. Yang jelas ada beberapa faktor usulan yang mana yang tidak harus direalisasikan. Yang pertama, ada usulan yang memang bukan hak desa, salah satunya jalur provinsi. Ada yang jalur milik kabupaten, sehingga itu bukan hak daripada desa dan bukan anggaran desa untuk pembangunan proyek dari usulan tersebut. Itu yang perlu nanti dipahami, sehingga Bapak RT RW, usulan kok remeh. Nah itu masalahnya ada titik-titik tersebut. Terus yang kedua, bahwa nanti kok saya usulkan ini kok tidak ada di RAPBDes. Ya karena double counting. Maksudnya double counting apa yang sudah diusulkan Bapak RT RW khususnya fisik itu di tahun 2022 sudah tercover dengan bantuan dari fisik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten, sehingga di dalam penyematan di RPJMDes atau APBDes nanti tidak tercover asas usulan panjenengan. Tapi insya Allah beberapa usulan-usulan itu nanti terrealisasi di tahun 2022. Ini mungkin untuk gambaran saja, sehingga ampun khawatir khususnya Bapak RT RW kepala wilayah yang kemarin sudah semangat dari sampai jam 12 malam menggodok bagaimana proyek pembangunan desa, salah satunya mengadakan musyawarah dusun. Nanti setelah digambarkan secara visual maupun ditetapkan tidak tercover, bukan tidak tercover, tapi minimal ada gambaran-gambaran yang seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga mungkin itu saja nanti akan divisualkan oleh tim dari tim verifikasi, sehingga di situ nanti bisa dilihat, digambarkan, sehingga harapan kami proyek anggaran
tahun 2022 bisa manfaat, barokah, maslahah di dunia wa dunia wal akhirah. Mungkin itu saja dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Kepung, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang saya hormati Pak Kepala Desa Keling beserta seluruh perangkat desanya, yang saya hormati Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas Desa Keling, yang saya hormati pula Pak Ketua BPD beserta seluruh anggotanya, Pak Ketua LPMD beserta anggota, Pak Ketua RW, Pak Ketua RT, Ibu-ibu PKK, teman-teman dari Karang Taruna, BUMDes, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang ini kita semuanya masih dipertemukan oleh Allah SWT untuk menjalin silaturahmi, sekaligus kita pada siang hari ini bisa bersama-sama merumuskan agenda kegiatan untuk pembangunan Desa Keling tahun 2022. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa proses musyawarah BUMDes ini sudah diawali dari bawah, sehingga sudah seperti disampaikan oleh Pak Kepala Desa tadi, insya Allah apa yang menjadi usulan penjaringan, apa yang menjadi karang oleh masyarakat melalui penjaringan itu semuanya akan tercover. Walaupun mungkin tidak seluruh titik bisa terbiayai, karena antara kebutuhan dengan ketersediaan anggaran untuk bangun ini ada ketidakseimbangan. Tapi saya yakin untuk Desa Keling di bawah kepemimpinannya Pak Kades ini banyak terobosan. Sehingga dianggaran ini APBDes saja bisa terbangun, ora direncanakan tapi bisa teko bangunan. Itu tentunya ya berkat doa panjenengan semuanya, ya, doa warga masyarakat Keling, ya memang menjadi tatlindut dan menjadi topik ya apa-apa. Bapak Ibu sekalian, inilah yang membedakan antara satu desa dengan desa yang lain. Kalau kita lihat sumber pembiayaan pembangunan antara satu desa dengan desa yang lain itu hampir sama ya. Jadi yang pertama dari PKD, Keling ini ya PKD ini ya tidak banyak amat ya, tidak kecil ya, tidak gede, sedangkan lah. Kemudian transfer daerah baik itu kabupaten melalui ADD maupun kadang-kadang ada transfer daerah dari provinsi. Kemudian yang sekarang menjadi primadona itu dana dari pusat melalui transfer namanya dana desa. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan dana desa tentunya dalam penggunaan ini teman-teman tim juga sudah didampingi baik oleh pendamping lokal desa maupun pendamping kecamatan, sehingga dalam menggunakan ya karena dana ini yang berasal dari pemerintah, dalam menggunakan kita terpatokkan sesuai dengan ketentuan pemerintah yang telah memberikan dana. Nanti kalau tidak sesuai, misalnya kalau nganggarnya penanganan COVID, kalau dianggar nih, ya nanti iso-iso dikenai sanksi. Bukan kayak BLT yang kanggo masyarakat itu orang dianggarnya kanggo BLT, ya iso-iso kena sanksi. Sanksinya macam-macam ya. Misalnya tahun ngarepe dana desanya dikurangi ya.
Inilah Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya konsisten terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang menanggung kita ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian terkait dengan sumber pembiayaan pembangunan desa, tentunya yang sekarang ini primadona tetap dana desa. Tahun depan ini situasinya kira-kira masih hampir sama dengan tahun ini. Jadi ada prioritas yang tetap harus diutamakan. Jadi tetap prioritas utama terkait dengan pengentasan pandemi COVID. Jadi kalau tahun ini ada VLT, DD, ada penanganan COVID, mungkin tahun depan kalau mudah-mudahan kondisi COVID sudah membaik, ini fokusnya beralih menjadi recovery ekonomi. Jadi kita meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Dan ini tentunya perlu gotong royong ya. Baik itu pemerintah pusat dalam meluncurkan program, provinsi membuat program, kabupaten membuat program, desa pun juga harus membuat program sehingga ada sinergi di semua jenjang pemerintahan ini dengan harapan mana-mana yang tidak tercover bisa di-cover oleh pemerintah. Doanya sehingga semuanya nanti bisa tercover, bisa tertangani. Bapak Ibu sekalian, sumber dana, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk dana desa tahun depan ini bisa juga bertambah, bisa juga tetap, dan mungkin juga kurang. Karena apa? Ya, memang kebutuhan pemerintah sekarang sangat besar, khususnya penanganan terkait dengan dampak ekonomi. Termasuk tahun depan itu, ya kita berharap saja mudah-mudahan setidak-tidaknya ini ada kekurangan. Kalau kita lupa ya bangga pokok-pokok ditambahi ya gitu. Nah Bapak Ibu, kemudian seperti disampaikan Pak Kades tadi bahwa sebenarnya realisasi pelaksanaan pembangunan itu kadang-kadang apa yang direncanakan ini bisa saja tidak terrealisasi, apakah itu tertunda karena sesuatu tapi juga bisa saja di tengah jalan itu muncul program-program baru yang sebenarnya tidak dianggarkan, tidak direncanakan. Ini ya balik itu wow, yang pertama dumone masyarakat desa mulai karo hubungannya pemerintah desa, khususnya Pak Kepala Desa penjenengan, hubungannya akeh, bolone akeh ning kono-kono, insyaallah sing ning kono-kono itu ora dijaluki moro nawani program ngoten ya. Mudah-mudahan keberangkatan desa Keleng untuk membangun tempat-tempat khusus ini bisa mendatangkan banyak orang. Kalau orang datang menikmati sesuatu, tentunya nanti ya saat itu ada barang yang gratis ya. Lebu bayar, kemudian kono tekoyo sembarang bayar, lebu bayar, mau bayar ya. Yang tahu itu kan dibayar ya. Yang mengembangkan tempat wisata ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Keleng nanti perkembangan desanya lebih cepat dibandingkan desa-desa yang lain. Ini walaupun potensinya sama, sumbernya sama, tapi cara mengolahnya ini tidak sama. Inilah yang membedakan desa Keleng dengan desa yang lain. Tentunya ini juga berkat dukungan semua elemen, semua lembaga yang ada di desa ini terjadi hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga desa. Jadi kalau suatu saat kita bermimpi boleh berangan-angan dan berharap mudah-mudahan ini desa Keleng bisa lebih besar daripada dana terbaik desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu terkait dengan sidang jenengan, jadi orang usah khawatir walaupun mungkin tahun ini tidak terjanai. Insya Allah karena desa setiap tahun bangun ya bangga tahun ini Raisa, tahun Arabe itu insya Allah bakal roto kabeh itu bangunan. Tapi rata-rata sing diusul bangunan miskin ya Pak. Padahal kebutuhan kita itu sebenarnya hanya
di situ toh, karena kita ini juga perlu investasi yang lain-lain, termasuk investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, ya. Itu penting. Ya. Tapi ya, Pak Lurah kalau timnya sudah memikirkan, ini kita dikembangkan desa wisata itu kan harus disiapkan sumber daya manusianya, perlu pelatihan, perlu macam-macam, sehingga ini juga mungkin masyarakat secara umum dari bawah tidak muncul usulan itu, tapi dari tim di desa dalam itu akan dimunculkan. Karena kita juga harus menyambut itu, harus di tempat tinggal wisata, dibuatkan tempat wisata bagus, banyak orang yang datang ke sini. Sementara kita tidak bisa menjadi tuan rumah yang baik, ya, tidak memberikan kesan yang baik kepada tamu-tamu kita. Ya, nanti orang tidak punya kesan terhadap desa kita, terhadap wilayah kita, sehingga ya wong males bayarnya dan bukan membantu memviralkan tempat kita, tapi justru bisa membunuh tempat kita. Wes jerono gone apik sayane masyarakate malah kewakile bebuan misalnya itu. Sehingga ini perlu termasuk ini dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani COVID. Ibu sekalian, alhamdulillah di hari-hari ini minggu ini untuk wilayah kita Kecamatan Kepung yang termasuk di Desa Keleng ini di Satgas COVID Kabupaten sudah tidak ada daftar nama yang dinyatakan terpapar COVID-19. Untuk kita bersyukur dan mudah-mudahan ini bisa terus kita pertahankan. Namun demikian Bapak sekalian, sesuai dengan asesmen Kementerian Kesehatan, sebenarnya wilayah kita Kabupaten Kediri ini kalau dilihat dari tingkat penularan COVID ini sudah masuk ke sudah level 1 ya. Itu level 1 untuk dari segi tingkat penularan COVID-nya. Tapi setelah keluar dari surat instruksi Kementerian Dalam Negeri ditambah dengan indikator-indikator lain, ternyata wilayah kita Kabupaten Kediri untuk 2 minggu ke depan ini masih diberlakukan daerah dengan PPKM level 3 ya. Jadi apa salah satunya yang menghambat kita untuk bisa turun level, Bapak sekalian perlu menjadikan ketahui, salah satu yang dijadikan parameter Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan level PPKM itu adalah capaian vaksinasi. Ini pemerintah kita melalui lembaga-lembaga terkait ini berupaya terus bagaimana untuk mengejar target vaksinasi sehingga harapannya di akhir tahun nanti bisa mencapai 70% warga masyarakat itu mendapatkan vaksin sehingga bisa tercipta yang namanya kekebalan komunal immunity apa itu bahasa kesehatannya. Nah Bapak sekalian, saya sampaikan terima kasih bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin selama ini sudah membantu upaya pemerintah untuk mencapai target itu. Tapi perlu dengan mengetahui ternyata di wilayah kita Kabupaten Kediri secara umum ini belum sesuai dengan target yang ditentukan. Apalagi salah satu kelompok yang rentan terkena COVID, khususnya lansia, ini ternyata untuk diajak untuk vaksinasi itu masuk angel. Jadi di samping itu memang kelompok lansia punya kekasan khusus ya. Kadang-kadang sebelum untuk dirayu putune, dirayu putranya, belum aku tak perlu vaksin, tak cuma puskesmas atau mungkin pas ada acara di balai desa atau mungkin di pondok, nah, pas di screening ternyata lolos ya. Nah, lansia itu memang banyak masalahnya. Lolos untuk tekanan darah itu mungkin punya riwayat penyakit yang lain. Namun demikian saya tetap berharap Bapak sekalian karena ini termasuk bisa jadikan salah satu indikator untuk menurunkan
level PPKM di wilayah kita. Saya mohon ya, nanti pemerintah desa, Pak Kades dengan seluruh perangkatnya dibantu apabila ada kegiatan vaksin, baik itu manusianya, kemudian masyarakat umumnya maupun anak-anak putra putri kita yang sekolah semuanya diberikan vaksin, sehingga harapannya nanti kalau capaian vaksin sudah memenuhi target, kemudian PPKM kita bisa turun level, kegiatan masyarakat bisa sedikit demi sedikit bisa normal kembali. Jadi ini yang membedakan salah satunya antara PPKM level 3 dan level 2 ya. Kalau di kota Kediri ini sekarang PPKM-nya sudah level 2. Sana itu orang mampu undang rame-rame menolak. Tapi PPKM level 3 itu pengarap mampu resepsi undang komponen kata-kata nanggap soal sistem itu sih dari mulai izin kalau polsek bisa orang di sini ya. Tapi ya karena segala-galanya kalau waktu ramai-ramai diri tetap jalan dia izin polsek ya. Nyolong lawan tapi dulu. Jadi izin lah di sini tapi tidak ada gangguan ya kurang-kurang kalau harapan kita itu Bapak sekalian ya, biar semuanya itu enak, semuanya jelas, nanti memang seharusnya izin, kemudian yang diizin dikeluarkan izin. Satu-satunya adalah bagaimana kita bersama-sama mendukung program pemerintah untuk mencapai target vaksinasi. Karena di desa Klek saya yakin juga masih banyak warga yang belum divaksin. Di samping yang salah satu kendalanya petugas sesi vaksin yang terbatas, jumlah vaksinnya yang terbatas. Tapi saya yakin upaya-upaya pemerintah ini sepanjang kita semuanya sebagai warga masyarakat bahu-membahu, dukung-dukung, insya Allah ya segera tercapai. Itu terkait dengan informasi penanganan COVID, Bapak sekalian. Kemudian selanjutnya saya sampaikan informasi terkait dengan programnya Mas Bud ya. Bapak sekalian yang saya hormati, salah satu program Masbud yang sekarang sudah direalisasikan adalah dalam rangka percepatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan. Kita sebagai warga negara, warga masyarakat sudah barang tentu merupakan satu kebutuhan terhadap administrasi kependudukan. Contohnya KTP, kartu keluarga, kemudian yang sekarang ada kartu identitas anak, kemudian sebagian mungkin butuh akte kematian dan lain sebagainya. Masih banyak hal-hal lain yang menyangkut dengan administrasi kependudukan. Kita tahu selama ini memang untuk pelayanan administrasi kependudukan semuanya terpusat di dinas yang menangani, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kediri. Sehingga kalau dulu warga masyarakat ya, yang belum punya KTP, yang KTP-nya lawas yang 2012 itu tidak usah rekaman lagi, tidak usah foto lagi, karena tidak ada perubahannya, itu masih berlaku. Tapi bagi warga yang ada perubahan, akhirnya pengen foto KTP, saya antrinya sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Itu pun antri kadang sehari belum tentu bisa jadi. Nah sekarang terobosannya masuk bagaimana mendekatkan pelayanan. Jadi sementara sudah ada 6 titik pelayanan admin hidup ke bawah ke tingkat kecamatan untuk wilayah kita, Kawasan Pare, Kawasan Pare itu sekarang dilakukan di kantor kecamatan Pare. Jadi kalau kita pada Kepung yang dulu harus ke kabupaten, sekarang ke Pare. Dulu antriannya sebulan, sekarang dipecah saja antriannya masih 2 minggu. Sehingga programnya Masbud dalam waktu dekat semua kecamatan harus bisa melayani insya Allah di wilayah kita Kecamatan Kepung ya di akhir tahun ini juga akan mendapatkan itu, dengan harapan ya warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan bisa jauh-jauh ke Kediri, ke Pare, tapi cukup yang kantor kecamatan. Tidak orang tua-tua ini kan bensinnya gitu, buat masyarakat rasa suwi-suwi, jadi rasa mampir warung misalnya yang keling punya kecamatan, kalau keling ini kan ya cedek dari setengah jam
itu yang Kediri kan bensin akeh, antrine suwi, kudu mampir warung ya berarti kan biayanya luwih akeh. Inilah salah satu upaya yang secara tidak langsung sebenarnya itu bisa meningkatkan kesejahteraan kita sebagai warga masyarakat. Betul kan gitu kan? Biaya yang kita keluarkan sedikit dalam mengurus sesuatu, berarti kita punya sisa lebih anggaran atau kegiatan yang lain. Bapak sekalian, kemudian yang kedua, salah satu programnya adalah dalam rangka bagaimana desa ini mempunyai kesiapsiagaan dalam menangani permasalahan-permasalahan apakah itu bencana, warga masyarakat yang sakit dan sebagainya. Juga mungkin secara bertahap nanti desa-desa di Kabupaten Kediri juga akan difasilitasi untuk pengadaan mobil siaga. Itu sementara mungkin diawali di PAK tahun ini jumlahnya belum terlalu banyak, tapi secara berjenjang sama nanti seluruh desa yang ada di Kabupaten Kediri akan memiliki mobil siaga dengan spek itu yang sudah dirancang dari kabupaten. Walaupun sekarang ini sebenarnya beberapa desa juga sudah punya kreasi sendiri-sendiri, misalnya yang bisa, macam-macam tergantung potensi desa dan kreativitasnya kepala desa dan perangkat desa. Bapak sekalian, kira-kira beberapa hal itu yang saya sampaikan, dan sekali lagi saya harapkan Bapak Ibu atau masyarakat yang ada di sini tetap bisa mengawal usulannya. Kemudian saya berharap semuanya tetap harus sabar karena antara kebutuhan penjenengan ini kadang-kadang tidak juga dengan kemampuan desa untuk membiayai. Tapi insya Allah yakinlah bahwa pemerintah desa tetap berupaya memenuhi usulan penjenengan, memenuhi permintaan penjenengan, walaupun di luar APBDes, Pak Desa tetap berupaya dengan jalan yang lain-lain dalam rangka upaya meningkatkan dan memajukan desa ini. Saya rasa itu yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila kita berbuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan kepada Bapak Camat Kecamatan Aku. Hadirin selanjutnya yaitu mari kita saksikan video visual hasil dusun se-Desa Kediri dan nanti dilanjutkan pemaparan poin-poin.
Terima kasih. Inilah prioritas pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas. Itu prioritas nasional. Selanjutnya pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata. Prioritas Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan pertanian, UMKM, koperasi dan pariwisata. Itu prioritas Kabupaten Kediri. Selanjutnya pembangunan sumber daya manusia, SDM berkualitas dan berdaya saing. Itu prioritas nasional. Selanjutnya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan TI. Itu adalah prioritas Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan, prioritas Kabupaten Kediri. Selanjutnya pembangunan infrastruktur, prioritas nasional yaitu infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar. Prioritas Provinsi Jawa Timur yaitu peningkatan ketahanan pangan. Selanjutnya prioritas Kabupaten Kediri yaitu peningkatan infrastruktur pada pusat produksi, pusat distribusi dan pelayanan dasar. Usulan pembangunan fisik dari Dusun Jengges, yaitu 1 drainase RT 4 RW 01. Ini mohon diperhatikan kepada Bapak RT RW Dusun Jengges, yaitu 1 drainase RT 04 RW 01. 2 drainase RT 05 RW 01. Itu pembangunan fisik. Pembangunan ekonomi yaitu pelatihan penggemukan sapi. Itu untuk Dusun Jengges. Selanjutnya untuk Desa Keling, untuk pembangunan fisik yaitu paving menuju sawah RT 07. 2 saluran irigasi untuk Buk Jurang Kromo RT 10. 3 patusan jalan RT 12. 4 saluran irigasi RT 14. 5 paving menuju sawah RT 14. Itu fisik untuk Dusun Keling. Selanjutnya pembangunan ekonomi untuk Dusun Keling yaitu 1 pengembangan budidaya ikan lele, gurami dan nila. 2 pembuatan pasar lapak dengan tema Gua Jengges dan wisata Jurang Kromo di sepanjang jalan wisata, terutama di lahan kosong dan bahu jalan. 3 pembuatan parkir wisata. 4 pembelian sarana transportasi wisata berupa kereta mini. 5 pelatihan sablon, menjahit, pembuatan souvenir. Itu untuk Dusun Keling. Selanjutnya usulan dari Dusun Ringinagung yaitu untuk pembangunan fisik. 1 pavingisasi RT 19 area calon pasar atau Kidul Pondok. Itu tercover proposal bantuan pemerintah lainnya. Lah dari kita semua, jadi mungkin pokoknya yang penting itu terrealisasi penuh. Untuk pembangunan ekonomi yaitu pelatihan tata kelola pasar.
Itu tadi Dusun Ringin Agung, berarti tercover dari bantuan lain, entah nanti dari provinsi atau dari pusat. Mudah-mudahan semua terpenuhi. Jadi KPP Ringin Agung, KPP Gaya Pasar, terus pengirami-rami bisa terwujud. Selanjutnya yaitu usulan dari Dusun Bukaan untuk pembangunan fisik. Satu, pavingisasi RT 22. Yang kedua, drainase RT 23. Yang ketiga, drainase RT 24. Itu untuk pembangunan fisik Dusun Bukaan. Selanjutnya pembangunan ekonominya, yaitu satu, pelatihan budidaya jamur. Yang kedua, pelatihan sablon. Itu untuk Dusun Bukaan. Selanjutnya terakhir, ini usulan dari Dusun Kecil, pembangunan fisik berupa drainase RT 29. Itu untuk pembangunan fisik. Untuk pembangunan ekonomi, yaitu pelatihan pembuatan gazebo. Itulah tadi usulan-usulan Musren Bandel, Dusun Desa Keling yang dibahas pada Musren Bandel kali ini. Terima kasih dan saya sampaikan kepada semuanya yang telah memperhatikan. Selanjutnya yaitu pembahasan dan penandatanganan hasil Musren Bandes kali ini kepada beliau Bapak Kepala Desa Keling. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pemaparan visual beberapa tadi dan beberapa usulan dari hasil khusus. Yang jelas pada siang hari ini tidak perlu pembahasan, mau dibahasnya ini jujurnya harus dibahas sebagai malik. Ada yang tahu. Yang jelas apa yang diusulkan tadi sudah tercover, sehingga tadi nanti ada beberapa revisian lagi. Salah satunya yang usulan-usulan nanti ada beberapa yang dicoret karena ada yang saya katakan tadi double content dengan proyek bantuan yang baik dari provinsi maupun dari kabupaten. Yang RT 19 Ringin Agung itu program APBD Kabupaten Kediri tahun 2022. Itu kemarin rencananya pavingisasi RT 19 meliputi dari Pondok Ringin Agung sampai Pemben, Kali, Timur, Lere, Toko Pangan sampai Milen, Tembung Pasar. Itu yang tercover dari APBD Kabupaten Kediri. Terus untuk drainase ada beberapa titik tadi yang nantinya tahun 2020. Nah ini untuk Dusun Bukaan, pavingisasi RT 22 ini sudah tercover APBD Provinsi Jawa Timur sama drainase 23 ini sudah tercover, sehingga nanti ada perevisian. Sehingga di sini saya kira sudah ada pembahasan dari usulan panjenengan, insya Allah semuanya sudah tercover dalam proyek pembangunan tahun 2022. Untuk itu pada siang hari ini tanggal 6 Oktober 2001 pukul 12.49 di Desa Keling, maka kami atas nama Kepala Desa Keling, pemerintah Desa Keling menetapkan rencana musyawarah tentang pembangunan atau musyawarah Bandes pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga
apa yang kita bahas dan kita usulkan dan direalisasikan tahun 2022 mendapatkan barokah di dini wa dunia wal akhirah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara kepada semua yang terkait untuk menandatangani. Para hadirin semua, terima kasih acara penandatanganan Musrem Bagdes pada kali ini telah selesai, telah tercapai. Acara selanjutnya yaitu penutup atau yang akan diakhiri doa. Sebelumnya kami sebagai pembawa acara pada Musrem Bagdes kali ini, semua kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa katuraken dumateng penyanipun Bapak Miftahul Mustaqim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ya rabbana lakal hamdu wa jalal wa subhanahu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma sahhil umurana umuratan اللهم اجعلنا وولدنا ذريتنا وتلدنا من اهل العلم وللخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الضير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا
وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Cek.